Guys, gimana? Masih sering kepikiran dia? Atau sekarang udah mulai terbiasa sama diamnya? Rasanya emang nggak gampang. Kadang yang paling bikin berat itu bukan karena dia udah nggak ada, tapi karena dia masih terasa di kepala kamu. Padahal di dunia nyata, dia kayak udah nggak ada kabar sama sekali. Kamu mungkin sering nanya dalam hati, kalau dia memang rindu, kenapa dia nggak datang? Kalau dia benar-benar kangen, kenapa nggak ada satupun usaha buat nyari kamu? Dan wajar banget kamu berpikir gitu. Karena buat kebanyakan orang, rindu itu ditunjukkan lewat tindakan. Mereka ngechat, telepon, atau minimal ngasih tanda kecil kalau mereka masih peduli. Tapi dia beda. Kalau dia tipe yang cenderung menghindar, rindunya nggak kelihatan kayak rindu pada umumnya. Dia bisa merindukan kamu, tapi tetap memilih diam. Bisa kangen setengah mati, tapi tetap berusaha meyakinkan dirinya bahwa dia baik-baik aja tanpa kamu. Buat orang kayak dia, rindu itu bukan sesuatu yang manis. Rindu justru jadi hal yang bikin gelisah. Karena setiap kali dia mulai merasa kehilangan kamu, ada bagian dalam dirinya yang langsung siaga. Bagian yang selalu bilang, jangan terlalu dekat, nanti sakit. Dia belajar sejak lama, buat nggak berharap terlalu banyak, buat nggak bergantung sama siapapun, buat nggak menunjukkan perasaan terlalu dalam. Karena di masa lalunya, mungkin setiap kali dia berharap dia kecewa. Setiap kali dia butuh seseorang, dia ditinggal. Jadi, satu-satunya cara dia bertahan ya dengan gak berharap sama sekali. Dan itulah kenapa, waktu kamu datang dan bikin dia merasa dekat, itu sebenarnya sesuatu yang indah, tapi juga menakutkan buat dia. Karena kamu bikin dia merasa sesuatu yang selama ini dia hindari, keterikatan. Sekarang, setelah kamu nggak lagi di sisinya, rasa itu muncul lagi dalam bentuk yang lain. Rindu. Tapi rindu buat dia sama saja kayak kehilangan kendali. Dan dia paling nggak tahan sama perasaan itu. Jadi dia lawan. Dia tahan sendiri. Dia pura-pura nggak peduli. Kadang dia bahkan menyibukkan diri dengan hal-hal kecil. Kerja berlebihan, nonton sesuatu yang sebenarnya nggak dia nikmati, atau cari kesibukan cuma buat nutup suara di kepalanya yang bilang, aku kangen. Dia pakai logika buat ngelawan perasaan. Dia bilang ke dirinya, aku baik-baik aja. Aku nggak butuh siapapun. Aku udah bisa jalan sendiri. Tapi yang aneh, semakin keras dia mencoba meyakinkan diri, semakin sering bayangan kamu muncul di sela-sela kesibukannya. Kadang pas dia buka media sosial, tanpa sadar dia nyari kamu. Dia scroll, dan waktu lihat sesuatu yang ngingetin dia sama kamu, entah foto, tulisan, atau hal kecil apapun, dia diam beberapa detik. Ada rasa yang datang tiba-tiba. Kayak ada sesuatu yang nyangkut di dadanya. Tapi seperti biasa, dia buru-buru nutup itu semua. Dia pindah ke hal lain, berpura-pura nggak terjadi apa-apa. Karena buat dia, mengakui rindu itu sama aja kayak mengakui kelemahan. Dan kelemahan itu hal yang dia benci banget rasain. Yang kamu lihat dari luar mungkin cuma dingin dan cueknya. Kayak dia udah benar-benar melanjutkan hidup. Tapi di balik ketenangan itu, sebenarnya dia lagi berantakan. Bukan karena dia nggak bisa tanpamu, tapi karena dia nggak ngerti gimana cara menghadapi rasa kangen tanpa harus kelihatan lemah. Kadang rindu itu muncul lewat hal-hal aneh. Tiba-tiba dia posting sesuatu yang nggak jelas maknanya. Atau dia nge-like postingan lama kamu, padahal udah lama banget. Kadang juga dia tiba-tiba ngirim pesan singkat. Nanya hal remeh kayak, kamu masih nonton serial itu nggak sih? Padahal kamu tahu, itu cuma alasan buat nyari koneksi kecil. Tapi begitu kamu respon dengan hangat, dia malah mundur lagi, takut. Karena kedekatan itu bikin dia ngerasa rentan. Dan itu hal yang paling dia hindari. Makanya hubungan sama orang kayak dia seringkali terasa membingungkan. Satu sisi kamu tahu dia punya perasaan, tapi di sisi lain dia selalu punya cara buat ngelawan perasaannya sendiri. Kamu bisa lihat dia rindu, tapi kamu juga bisa lihat dia menjauh. Dan kamu bingung harus percaya yang mana. Yang jarang orang tahu adalah, buat orang kayak dia,
rindu bukan alasan buat datang. Rindu justru sering jadi alasan buat menutup diri lebih rapat. Karena setiap kali dia ngerasa kangen, itu mengingatkan dia pada hal yang paling dia takuti, bahwa dia sebenarnya butuh seseorang. Dan dia nggak siap menghadapi kenyataan itu. Tapi yang menyedihkan, justru disitulah rindu itu makin dalam. Karena dia nggak bisa beneran melepaskan kamu, tapi juga nggak berani untuk mendekat lagi. Dia terjebak di tengah-tengah, antara ingin deket dan takut disakiti. Antara ingin ngomong dan takut kelihatan lemah. Antara pengen jujur dan pengen terlihat tenang. Dan lama-lama, rindu itu berubah jadi kebiasaan sunyi. Dia nggak ngomong ke siapapun, nggak cerita, nggak ngeluh. Dia cuma simpan semuanya sendirian. Kadang lewat lagu, kadang lewat mimpi, kadang lewat momen-momen kecil yang cuma dia yang tahu. Kalau kamu pikir dia udah benar-benar melupakanmu, nggak juga. Dia cuma belajar pura-pura lupa. Dia nyimpan kamu di tempat yang nggak bisa disentuh siapapun. Bukan buat dibuka, tapi juga nggak pernah benar-benar ditutup. Dan ironisnya, rindu itu yang pelan-pelan mulai nyadarin dia. Awalnya dia pikir dia cuma kesepian, tapi lama-lama dia sadar kekosongan itu bukan karena nggak ada orang di sekitarnya, tapi karena nggak ada kamu. Dia mulai ngerti, rasa kangen itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa dia pernah punya sesuatu yang berarti. Bahwa ada seseorang yang bisa bikin dia ngerasa hidup. Dan sayangnya, kesadaran itu biasanya datang terlambat. Waktu dia mulai berani ngaku ke dirinya bahwa dia kangen, kamu mungkin udah belajar berdamai. Kamu udah bisa tidur tanpa nunggu pesan apapun. Kamu udah nggak nyari alasan buat ngecek dia. Kamu udah mulai tenang, dan itu hal yang nggak dia punya. Dia mungkin masih di sana, masih sesekali lihat foto kamu, masih kepikiran tentang hal-hal kecil yang pernah kalian lakuin bareng. Tapi dia nggak akan ngomong, karena buat dia, ngomong berarti membuka luka lama. Dan dia takut luka itu bikin dia kehilangan kendali lagi. Dan disitulah bedanya kamu dan dia. Kamu merindukan dengan sadar, dengan jujur, dan dengan keberanian buat mengakuinya. Sementara dia merindukan dalam diam, dengan ketakutan dan penyesalan yang enggak pernah benar-benar selesai. Jadi kalau kamu pernah ngerasa kayak, apa dia masih mikirin aku? Jawabannya, iya, mungkin. Tapi dia mikirin kamu dengan cara yang rumit, dengan cara yang nggak bisa kamu lihat. Rindunya nggak muncul lewat pesan atau tindakan, tapi lewat keheningan, lewat jarak, lewat caranya pura-pura baik-baik aja. Kamu tahu nggak, dalam diamnya, sebenarnya dia juga lelah. Dia capek terus berpura-pura kuat, capek terus meyakinkan diri kalau dia nggak butuh siapapun. Kadang, saat malam udah terlalu sepi, dia cuma duduk sendiri dan mikir, gimana kalau waktu itu aku nggak menjauh? Gimana kalau aku berani jujur dari awal? Tapi sayangnya, semua itu cuma berputar di kepala. Dia nggak akan ngomong. Dia cuma berharap kamu tahu, meski tanpa kata, bahwa kamu masih jadi bagian dari dirinya. Jadi kalau kamu lagi ngerasa dia nggak peduli, ingat satu hal. Orang kayak dia nggak menunjukkan rindu lewat tindakan, tapi lewat jarak. Mereka nggak bilang aku kangen, tapi mereka juga nggak benar-benar bisa melepaskanmu. Mereka cuma belum cukup berani untuk jujur tentang apa yang mereka rasakan. Dan mungkin, entah di malam yang sepi, entah di lagu yang dulu kalian suka, entah di momen kecil yang nggak kamu sadari, dia masih mikirin kamu. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan diam yang panjang, yang isinya cuma satu hal, rindu yang nggak pernah terucap. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.